Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Hairul Kabri. Kali ini saya akan memberikan video tutorial cara-cara melakukan reset ECM, lalu kemudian reset TP, dan yang terakhir setting altitude sesuai prosedur yang benar yang ada di dalam buku panduan reparasi. Nah, seperti apa videonya? Simak video berikut ini. Baik, sebelum melakukan reset ECM, saya akan menjelaskan apa tujuan dari reset ECM ini. Jadi, reset ECM ini kita lakukan untuk menghapus riwayat kerusakan atau kode kegagalan yang tersimpan di dalam ECM. Nah, kode kegagalan itu tersimpan setelah kita melakukan pelepasan, baik itu pergantian part ataupun perbaikan yang dilakukan pada komponen yang terhubung dengan sistem BJMFI. Nah, kerusakan ini akan tersimpan di dalam ECM dan tidak akan hilang secara otomatis. Jadi kita harus menghapusnya secara manual. Dan jika ini dibiarkan, maka yang akan terjadi nanti ECM-nya akan error sehingga menimbulkan masalah pada sepeda motor. Dan selain itu, ini juga untuk merefresh ya, merefresh. Karena jika kita sudah mengganti part atau komponen BJMFI-nya dengan yang baru, itu secara otomatis jika tidak kita reset, maka ECM itu mendeteksinya alatnya tidak kita ganti atau masih menggunakan yang lama. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus melakukan reset ECM. Nah, cara-caranya akan saya perlihatkan berikut. Untuk melakukan reset ECM, alat yang kita butuhkan adalah DLC konektor, bentuknya seperti ini. Lalu kemudian alat ini akan kita hubungkan ke SCS konektor yang berwarna merah seperti ini. Ini bisa kita temukan kalau di motor Beat FI itu letaknya di cover center ya, di bawah cover center. Kalau di Revo sama di bawah cover center atau di dekat jok sini. Nah, kalau untuk jenis Vario biasanya dekat box aki atau di dalamnya. Nah, caranya pada saat kunci kontak off, kita pasangkan DLC konektor tadi ke ECS. Nah, baru kemudian kunci kontaknya kita on kan. Nah, lampu mil akan berkedip. Ini artinya ada kode kerusakan yang tersimpan di ECM. Nah, kedipan panjang ini, nah ini bernilai 10, nah sedangkan kedipan pendek bernilai 1. Nah, itu berarti 12. 1 kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Nah, 12 itu yang bermasalah injektornya. Jadi kemungkinan sepeda motor ini baru saja melakukan perbaikan pada sistem injektor. Nah, namun tidak dihapus kode kerusakannya. Nah, cara menghapusnya tinggal kita lepas dan pasang DLC. Lepas, kemudian pasang lagi. Nah, jika berhasil, lampu mil akan berkedip terus. Nah, seperti itu. Baru kunci kontaknya kita off. Nah, jika berhasil, pada saat kita on-kan kembali, lampu mil tidak akan berkedip, namun dia hanya menyala. Nah, itu menandakan kalau reset ECM-nya sudah berhasil. Namun jika lampu mil tetap berkedip, artinya masih gagal, jadi harus diulang lagi dari awal. Nah, biasanya kegagalan ini disebabkan karena kita melepas dan memasang DLC-nya terlalu lama. Jadi ini maksimal waktu yang dibutuhkan itu 5 detik ya. Pada saat mencabut kemudian melepas lagi itu waktunya maksimal 5 detik.
Nah, jika lebih dari itu maka hasilnya akan gagal. Yang kedua, video tutorial cara melakukan reset TP. Reset TP ini caranya berbeda dengan reset ECM. Alat yang kita butuhkan itu ada dua ya. Yang pertama DLC konektor, lalu yang kedua kabel jumper seperti ini. Ini kalian bisa bikin sendiri di rumah. Nah, reset TP ini dilakukan jika kita baru saja melakukan pelepasan atau pembongkaran kepala silinder, lalu kemudian penggantian rantai api dan penggantian pompa bahan bakar. Nah, biasanya jika tidak dilakukan reset TP, stasioner mesin itu akan tidak stabil, tidak langsam, gasnya ketinggian atau ngegas sendiri. Lalu kemudian tarikan sepeda motornya itu loyo, tidak responsif. Nah, itulah kenapa kita juga harus melakukan reset TP ini. Nah, caranya seperti apa? Berikut adalah tutorialnya. Baik, sebelum melakukan reset TP ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan tidak ada kode kegagalan yang tersimpan di ECM. Jadi harus dilakukan reset ECM terlebih dahulu. Nah, yang kedua, disarankan untuk melepas soket pompa bahan bakar. Nah, ini biasanya setelah melakukan reset TP, tiba-tiba sepeda motornya jadi tidak bisa nyala karena pompa bahan bakarnya sudah lemah. Nah, efek dari kita melakukan reset TP tadi, adanya tegangan tinggi yang mengalir melalui soket pompa bahan bakar dan masuk ke dalam komponen yang ada di dalam pompa bahan bakar ini, sehingga komponennya menjadi rusak. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya kita lepas soket pompa bahan bakar. Lalu kemudian baru kita reset TP. Nah, pertama kita pasang DLC konektor. Nah, kemudian kita pasang kabel jumper. Kita lepas soket EOT. Nah, yang di jumper itu kabel dari soket sensor EOT ya, atau kalau di motor mesin radiator itu namanya ECT. Nah, kita pasang kabel jumpernya. Pastikan kabelnya benar-benar masuk. Nah, jika tidak masuk maka reset TP ini akan gagal. Setelah itu baru kita nyalakan kunci kontak. Nah, setelah lampu mil berkedip, kita lepas soketnya seperti ini. Nah, baru kita off-kan kunci kontak. Kemudian pasang lagi soket EOT tadi. Kita pasang soket pompa. Kemudian lepaskan DLC. Baru kunci kontaknya kita nyalakan. Oke, seperti itu. Untuk tutorial yang terakhir adalah setting altitude atau biasa dikenal dengan setting mode. Nah, setting mode ini dilakukan untuk sepeda motor yang akan dibawa ke daerah dataran tinggi.
Jadi di dataran tinggi itu pertama kadar oksigennya rendah, sehingga pembakaran sepeda motor itu akan kurang sempurna. Nah, yang kedua, suhu pada dataran tinggi itu biasanya sangat dingin. Jadi sepeda motor biasanya akan sulit untuk dinyalakan pada suhu dingin ya. Itulah sebabnya kita harus melakukan setting mode. Nah, setting mode ini ada 4 mode. Yang pertama, mode 1 itu untuk dataran 0 sampai 2000 mdpl. Itu masih terbilang dataran rendah ya, bukan termasuk dataran tinggi. Jadi 0 sampai 2000 itu meter di atas permukaan laut. Nah, yang kedua yaitu mode 2 itu untuk dataran dengan ketinggian 2000 sampai 2500 mdpl. Nah, yang ketiga 2500 sampai 3500 mdpl. Sedangkan mode 4 3500 mdpl atas. Nah, bagaimana cara melakukan setting mode atau setting altitude itu? Berikut akan saya contohkan. Untuk melakukan setting altitude, alat yang kita butuhkan adalah DLC konektor. Hanya ini saja. Kemudian kita pasang ke SCS konektor. Nah, setelah itu, saat kunci kontak masih off, kita tarik handle gas, lalu tahan. Nah, setelah itu baru dinyalakan kunci kontaknya. Nah, baru kita nyalakan kunci kontak. Kemudian untuk mengatur mode yang kita inginkan, kita dorong, lepaskan, tarik, dan lepaskan. Itu sesuai jumlah mode yang kita inginkan. Kalau misalkan mode 2 berarti dorongnya 2 kali, 1, 2, seperti itu. Jika berhasil maka lampu mil akan berkedip 2 kali. Nah, contohnya seperti ini. Saya tarik gas, tahan, baru nyalakan kunci kontak. Nah, setelah lampu milnya berkedip, 1, 2, 3. Nah, lampu mil berkedip 3 kali, itu artinya mode 3. Nah, sekarang saya akan melakukan mode 2. Tarik handle gas, terkunci kontak on. Nah, setelah lampu milnya berkedip, baru kita lakukan 1, 2. Nah, itu 2 kali, berarti settingannya ini ada di mode 2. Nah, untuk mengembalikannya ke mode 1, tinggal kita lakukan cara yang sama. Tarik handle gas, lalu kemudian sambil menahan handle gasnya kita putar kunci kontaknya ke on. Setelah lampu milnya berkedip, langsung kita lepas. Nah, berhasil. Jadi saat kita menarik dan mendorong handle gas ini, itu harus seirama, artinya tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga terlalu lambat. Nanti jika gagal maka lampu milnya hanya berkedip 1 kali. Itu artinya gagal. Oke, baru kita lepas DLC konektornya tadi. Nah, selesai. Baik, itulah video tutorial cara melakukan reset ECM, reset TP, dan setting altitude atau setting mode
dengan cara yang sesuai prosedur. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk melihat video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.